Halo Bro Tommy. Halo, selamat malam semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi ya. Sudah lama tidak melakukan sharing IG Live ya, dan hari ini beruntung saya menghadirkan seorang narasumber yang sangat unik dan menarik pada kesempatan malam hari ini. Dan sesaat lagi akan bergabung bersama kita semua Abe Rubio ya, The Art of Science ya. Jadi bagaimanakah seni melukis dengan pasir ya. Dan tentunya sesaat lagi persiapkan diri Anda, kita akan belajar bersama bagaimana seni melukis dengan pasir. Halo, selamat untuk yang baru bergabung ya. Ada Anita Revi, Lauren Ventricolis. Halo semuanya ya. Ini kita akan bergabung bersama dengan orang yang sangat unik, penuh talenta. Inilah, please welcome Abe Rubio. Wih, luar biasa sekali. Akhirnya ketemu ya. Luar biasa ya. Sempat beberapa hari lalu teman-teman saya pada penasaran ya, udah pada lihat, wow, ini apa nih, sesuatu yang berbeda pada malam hari ini ya. Oke, ini suara saya cukup terdengar? Cukup. Suaraku jelas ya? Pas. Baik. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu sahabat-sahabat ya. Ada Lauren, seorang ventricolis luar biasa, Kei Huang ya, seorang insurance yang top. Bu Sofita, Bu Revi ya, mantap sekali ya. Ini tanteku dari Pekanbaru. Mantap. Ada Sakti Natal, selamat bergabung ya. Wow. Tentunya hari ini, halo Lisa Tania. Wow, ini mantap, seorang guru piano, penuh seni. Pak Purnomo Alexander, seorang trainer luar biasa. Wow, ini cocok nih ya, Ibu Lisa Tania yang suka piano, pasti suka dengan seni juga ya. Hari ini kita akan membahas suatu seni. Baik, sebelum kita mulai, Halo. Halo, ya, orang yang ahli dalam bidang seni suara disebut penyanyi. Kalau dia ahli dalam seni melukis disebut penggambar gitu ya. Oke. Kalau orang yang ahli dalam seni berbicara itu bisa jadi motivator atau trainer. Nah, hari ini ada sesuatu seni yang sangat berbeda. Seni bagaimana melukis dengan pasir. Nah, ini sangat menarik sekali. Kalau boleh tahu nih, ya Bro Abe Rubio ya, mengapa Anda bisa jatuh cinta dengan seni ini? Mengapa tidak ke seni sulap gitu ya, atau seni yang lainnya? Silakan Bro Abe. Iya, mantap banget. Awalnya sih gue nggak jatuh cinta loh ya bro ya, nggak jatuh cinta. Awalnya tak kenal maka tak sayang ya. Nah gitu. Jadi tuh karena setelah melakukan berbagai kegiatan lukis pasir, barulah jatuh cinta dengan hasil yang dihasilkan plus Ya, ujungnya uang ya. itu mantap. Nah gitu. Jadi awalnya memang saya dulu bergerak di bidang graphic design. Graphic design sampai waktu itu saya belajar sama guru saya Denny Darko sama Vina. Nah, itu di tahun 2013. Nah, dari situ saya pelan-pelan belajar sampai ada show berapa kali di luar kota juga, ada juga yang di Jakarta. Nah, itu sampai pengalaman sekali, dua kali, tiga kali jadi ketagihan gitu. Baru gitu. Jadi berawal dari coba-coba jadinya ketagihan ya. Oke, biasa ya. Ujung-ujungnya jatuh cinta benar-benar diprofesionalkan betul ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya nih. Ada sesuatu yang membuat saya penasaran ya. Oh iya, apa tuh? Ada perbedaan menurut pengalaman dari Coach Abe Rubio sendiri antara orang yang menggambar di kanvas dengan yang menggambar di pasir. Tingkat kesulitannya bagaimana? Kemudian kira-kira berapa lama? Misalnya saya nih masih awam, saya mau coba untuk belajar
Wah, wah. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa seprofesional Coach Abe Rubio? Mungkin boleh sedikit di-share gitu pengalamannya berapa lama menguasai ini? Silakan Coach. Oke, jadi kalau ditanya berapa lama, gua tuh mulai di 2013. Itu masih agak males-malesan ya mulainya, 6 bulan lah, 6 bulan. Hmm. Biasakan dari basically kan dari kertas ya, dari kertas, pulpen, gambar, sampai berubah ke jadi pasir. Itu membiasakan tangan, membiasakan otak, tangan itu 6 bulan waktu itu saya. Hmm. Ya, 6 bulan. Terus sampai benar-benar ahli, sampai benar-benar paham itu setahun lebih lah, tahun. Sebenarnya Setahun bisa lebih. lebih, setahun. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau kita rajin. Hmm. Karena kita rajin. Nah, waktu itu kan aku balik lagi kan aku belum cinta nih, belum cinta dengan lukis pasir. Jadi agak tengah hati gitu loh. Masih coba-coba karena jujur aja ini latihan menggambar pasir nih harus dalam posisi berdiri. Harus Apa berdiri ya? ya. Itu agak membungkuk sedikit karena mejanya kan hampir sepinggang. Meja pasirnya sendiri tuh hampir sepinggang gitu. Jadi kita Hmm. agak berdiri, agak membungkuk, terus habis itu ya udah kita menggambar di situ. Sejam, 2 jam Hmm. untuk menghasilkan sebuah karya itu minimal setengah jam sejam loh berdiri. Nah, Wah. itu baru prosesnya doang. Itu kita belum ngomong teknis ya. Jadi kalau tadi Ko Ferdi nanya apa sih sulitnya dengan melukis di atas kanvas, sebenarnya lebih ke penguasaan medianya aja. Karena kalau kanvas kita kan menggunakan kuas nih, menggunakan Hmm. kuas, menggunakan cat, ya kan? Nah, menggunakan cat itu kita bisa ukur nih. Kita mau, kita mau bentuknya gimana, itu jauh lebih gampang dibanding kalau harus pakai media lukis pasir. Hmm. Cuma, nah ini cuma nih kalau kita hanya let's say mau menulis aja gitu. Ada media pasir, terus kita menulis seperti kayak di pantai-pantai gitu loh. Ya pantai kan, ya pantai kan kita suka nulis-nulis kan, ada gambar hati gitu, ada nama Oh. sendiri. Nah itu gampang. Semua orang bisa melakukan kok, nggak ada masalah. Nah, cuma kan kita ngomongnya ke another level nih. Level Hmm. yang berikutnya adalah ya tingkat profesional di mana kita harus mampu menyampaikan sebuah pesan. Jadi bukan hanya menggambar sesuatu, let's say menggambar gelas, menggambar buku, kita nggak hanya menggambar itu, tapi bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu ke audiens dalam bentuk Yes. itu dan dalam waktu singkat ya, karena untuk live performance itu biasanya sekitar 10 sampai 15 menit untuk Hmm. untuk menceritakan sebuah perjalanan let's say perusahaan ya. Ya. Itu kan berarti satu scene itu tuh harus dikerjakan cepat. Gambar Hmm. jelas. Nggak harus bagus ya, tapi jelas. Nah, di sini butuh jam terbang dan latihan. Hmm. Kalau dibilang berapa lama ya seberapa sering kita fokus dan konsisten dengan pekerjaan kita ini sih sebenarnya. Kalau aku sih waktu sekitar ya setahun lebih lah sampai benar-benar sampai sekarang karena aku udah profesi dari 2013 kan. Wow, Sampai sekarang. 7 tahun. Luar biasa. Ya. Karena nggak ada lagi yang main soalnya bro. Nggak ada yang Oh, main. jarang Nggak ada. banget. Betul. Nah, Gitu. wajar ya disebut sen artis Indonesia nih ya karena benar-benar menjiwai, benar-benar menseriusin dan 7 tahun itu bukanlah waktu yang singkat ya sudah lewat dari 5 tahun itu betul-betul udah dikatakan konsisten di dalam dunianya ya mungkin kalau setahun masih coba-coba lah ya kalau udah 5 tahun wah itu udah perjuangan ya. Nah Iya. ini menarik nih kita bisa belajar bersama dari Coach Abe Rubio tadi jadi walaupun Anda tidak bisa, kalau Anda benar-benar latihan 1 tahun, tapi konsisten, Anda pun juga bisa. Tapi itu kembali lagi, kalau bakat mungkin bisa lebih cepat ya. Tapi kalau memang dia tanpa basic, mungkin 1 tahun ya. Baik. Betul. Nah, Jadi itu betul banget. Jadi kalau kita itu saya lupa sampaikan bahwa kalau orang ini punya skill gambar, itu proses transformasi ke media pasirnya jauh lebih cepat. Betul, itu betul.
Tapi kalau orang ini let's say baru mau coba-coba, dia menggambar aja di kertas mungkin masih mikir. Nah, itu pindah ke pasir jadi lebih lama sih. Itu aja bedanya memang. Kita kan Siap. sebenarnya pasir itu kan cuma media ya. Kita dikasih kanvas, orang yang nggak bisa gambar dengan yang bisa gambar itu hasilnya jauh berbeda. Apalagi pasir sama aja gitu. Pasir jauh lebih sulit. Yes, setuju. Nah, berikutnya nih Coach, ya, ada yang menarik nih. Kalau tadi saya lihat ya, kira-kira kalau kita mau menggambar lukis pasir ini, kira-kira butuh alat apa saja Coach? Kalau misalnya kita mewarnai kan ada krayon, ada kuas atau apa. Nah, kalau media lukis pasir tuh kita alat-alatnya butuh apa aja gitu Coach? Oke, basically sebenarnya tentu pasir ya. Itu Yes. pasir tuh. Pasirnya Benar-benar pasir khusus atau pasir umum? Apapun pasir bisa. kalau pasir yang bagus itu namanya pasir silika. Pasir silika. Oke. Nah, itu Itu sekarang mudah didapatkan? di pasaran sudah agak sulit karena permintaannya sedikit. Jadi itu gimana ya menyebutnya? Karena kan yang membutuhkan silika ini kan nggak banyak ya, nggak banyak yang. Jadi orang yang jual pasir ini pun nggak akan ngambil lagi gara-gara nggak ada yang minta gitu loh. Karena kita beli kali banyak kan nggak pernah habis. Yes, betul. Kan diulang-ulang itu aja. Beda itu cuma gambarnya dan di sini visual kita tuh yang berbeda. Nah, itu kenapa kita selama 3-4 tahun tuh nggak pernah kehabisan pasir karena ya pasirnya didaur ulang, dipakai untuk gambar apa aja gitu loh. Nah, kalau kondisinya tadi nanya gimana sih? Lupa aja. Alat-alatnya apa saja selain pasir? Apalagi? Ada tentunya kita butuh semacam sandbox ya. Sandbox itu tuh semacam kayak meja tracing. Tahu meja tracing nggak? Kalau ya di bawahnya ada lampu, terus di atasnya ada kaca. Nah, di atasnya udah boleh kita mainkan pasir, kita tumpahkan pasir di situ. Nah, itu yang akan kita bentuk dalam bentuk gambarnya, gambar binatang, gambar orang, gambar gedung, mobil, logo, apapun kita kreasikan di situ. Nah, alat ya, kalau yang benar-benar canggih itu sebenarnya cuma menggunakan tangan, hanya menggunakan jari. Punya tangan sudah bisa. Ya, iya. Oke. Jadi kalau kan saya nggak punya kuku yang panjang ya. Nah, kalau ada yang kecil-kecil saya menggunakan kalau nggak pensil, pulpen gitu masih boleh sebenarnya. Hanya untuk mengejar detail. Nah, itu untuk wajah Koverdi itu aku menggunakan ada pensil, ada kuas, ada juga pakai obeng loh. Jadi kan ujungnya pipih kan itu ya. Jadi untuk menggeser beberapa pasir yang kecil-kecil banget itu harus detail. Jadi saya nggak bisa pakai jari. Jadi harus alat khusus itu ya sesuai kebutuhan kita aja. Wow, mantap. Kalau misalkan saya mau ngasih titik nih di mata, titik kecil banget itu saya pakai tusuk gigi. Tusuk gigi. Oh. Okay. Oh iya, tangannya ini shaking, jangan gemetar. Ya? Loh, kalau kita mau menitikin itu geser gimana coba? Gagal udah. Berarti kalau misalnya kita sekali gambar, tiba-tiba terjadi kesalahan, apakah harus semua atau ulang? Ulang. Kalau tergantung tingkat kerusakannya ya. Ini pernah dulu saya lagi gambar buat klien, saya lupa bilang ke anak, jangan main-main dekat meja saya. Wah, dia acak-acak. Dia acak-acak, bro. Wah, saya langsung panik. Waduh, pulang dari awal gitu ya. Udah, saya kan nggak mungkin marahin anak, saya yang salah. Saya nggak bilang ke dia bahwa jangan main. Dikiranya kan saya lagi main-main pasir. Anak kan nggak ngerti. Betul. Jadi akhirnya ya udah ini salah saya bahwa kalau ini udah berantakan ya mau nggak mau saya harus ulang. Saya harus ulang dari awal. Dan biasanya kalau diulang itu agak sedikit nggak mirip. Jadi misalkan let's say nih ya gambar orang yang pertama kita pikir ini udah keren, udah bagus nih, udah mirip. Kita coba ulang kali belum tentu mirip. Itu saking sulit nih ya,
Karena ya ini kan kita berhubungan dengan tangan ya, tangan dan kecocokan mata ke tangan ya. Terus belum lagi menguasai pasirnya sendiri. Gimana menggeser pasir gitu kan, membentuk pasirnya, menggarisnya itu pasti beda sih. Mantap, mantap, mantap. Jadi hari ini kita belajar banyak. Ternyata kalau Anda nonton di video saya, nontonnya enak ya, enak. Tapi proses bikinnya, wow, itu benar-benar penuh perjuangan ya. Dan kalau hari ini tidak diceritakan, saya pun tidak tahu loh, bahkan sedetail ini. Kalau diulang 2 kali, itu feel-nya bisa berbeda ya. Keren banget. Beda. Nah, ada pertanyaan yang sangat menarik nih, dari Sherly Natal. Kok aku ini pemula, baru mau belajar lukis pasir. Kira-kira gambar yang paling mudah untuk sebagai orang awam itu gambar apa ya, Pak? Gambar hati. Gambar hati. Ya. Singkat, padat, tepat, dan memikat. Gambar hati ya. Oke. Paling sering orang memulai menulis sesuatu, menggambar sesuatu di meja pasir, gambar hati. Gambar hati. Jadi ini ada setiap aku habis live show, biasa kan setelah selesai kan banyak tamu datang ke meja pasir nih, ngeliatin sambil nyoba-nyoba meja pasir, gambar. Itu kebanyakan semua itu rata-rata ya pada gambarnya hati. Tulis nama gitu. Ya. Jadi ya. Seperti di pantai. Kenapa? Seperti di pantai. Ya. Gambar nama sendiri itu tuh paling sering, nama, hati, kayak gitu-gitu sih. Jarang ada yang menggambar binatang tuh, jarang sekali gitu, gambar apalagi. Ya paling sering coba itu sih. Mantap. Wah. Semakin menarik ya. Ada pertanyaan dari silent motivator nomor 1 Indonesia, Coach Timotius Talib. Thank you udah bergabung. Beliau tanya nih, bro, menarik nih materinya. Bisa nggak digambarin lewat IG Live? Bener-bener penasaran, dia sangat kagum dengan bakat Anda. Wah, menarik sekali nih. Ini ada teman saya, Pak Linus baru bergabung dari Batam. Beliau punya IO di Batam. Pak Linus, halo Pak Linus. Halo Pak Linus, Batam. Jadi kalau dari Quest Live Performance memang sudah banyak yang nanya ya untuk via IG Live ini. Cuma kan kita tahu ya durasinya terbatas ya. Jadi mungkin kesempatan yang lain kali ya kok ya. Oke. Nanti kesempatan next akan puasin langsung live. Oke. Kita atur waktunya. Ya, baik. Kemudian berikutnya diundangnya di Palembang diundangnya. Oh, so pasti. Kita langsung. Boleh. Wow, karena menarik banget ini ya. Menarik banget, materi yang sangat menarik ini ya. Oke. Nah, berikutnya nih, ada saya terinspirasi dengan sesuatu ya. Jadi kalau kita lihat ya, seringkali yang terjadi kalau misalnya kita setiap momen ya, baik itu ulang tahun, wedding, gathering, tentu acara-acara ya. Dan kalau kita berikan hadiah itu juga banyak, bisa kita berikan bunga, coklat ya, ataupun ajak dinner gitu ya. Nah, kira-kira pandangan dari seorang Abe Rubio, seorang sand artist Indonesia, bagaimana keunikan dan value dari lukis pasir ini sendiri sebagai kado terindah dan spesial di mata klien atau siapapun yang kita cintai tentunya. Silakan. Bagaimana pandangan Coach Abe Rubio? Kalau aku bilang ya, kalau secara potensi ini masih sangat luas banget. Karena orang nggak kebayang dengan media pasir itu bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Kalau kenapa buat luar biasa? Karena ini bisa dijadiin kado untuk pasangan atau mungkin buat atasan. Ya contohnya gambarnya Ko Ferdi lah. Nah ini aku sering dapatkan tawaran permintaan untuk menggambarkan untuk ulang tahun istrinya, suaminya, atau atasannya yang mau farewell nih, mau resign dari perusahaannya, itu dikasih semacam cindera mata. Nah itu ada di Instagramku. Itu sekarang aku menemukan sebuah formula di mana mereka itu kalau nggak ada yang dipegang,
itu rasanya aneh karena kan mostly itu outputku kan banyaknya video ya. Yes. Itu video mereka nggak ada yang dipegang. Nah di sini aku masih trial and error gimana caranya aku bisa menemukan cara bahwa ada permukaan, aku tempelin pasir sehingga itu bisa membentuk wajah yang ada teksturnya. Itu masih PR. Itu masih PR aku ya, masih aku coba. Nah, solusi paling dekat saat ini adalah aku print, aku foto scene terakhir yang ada di meja pasir, dari video terakhir itu yang ku foto, itu yang ku print gede, langsung ku figura. Jadi mereka dapat dua. Pertama, mereka dapat video prosesnya, seperti yang ada di videonya Ko Ferdi. Nah, itu mereka juga dapat cindera matanya. Ukurannya terserah, mau ukuran 40x60 atau mungkin 20x30, terserah. Itu tinggal permintaan aja nanti. Nah, kalau secara unik, ya jelas berbeda, karena ini medianya pasir. Di luar sana, aduh, soal gambar, karikatur, ilustrasi, mozaik, itu banyak banget. Aku kan scroll ini nggak ada yang main pasir, nggak ada loh. Coba aja cek, maksudnya untuk sebagai kado pasir bisa dibilang masih blue ocean ya, paham ya, blue ocean ya, nggak ada pesaing nih. Jadi belum ada. Kalau kita sama-sama main lagi ngasihnya karikatur lagi, itu udah biasa, banyak yang mungkin klaim lebih keren, wah lebih bagus, lebih rapi gitu loh. Terus belum lagi kalau ilustrasi, vektor, desain, wah banyak banget dan semua pada bisa karena modal mereka cuma pensil, komputer, selesai gitu loh. Nah kan kalau media pasir kan nggak ada yang nyoba kali. Nah, gitu. Berarti bisa kita lihat, bisa kita simpulkan, kalau Anda ingin unik dan menarik, salah satu kado yang bisa Anda berikan adalah lukis pasir ini. Yang pertama, secara psikologi klien, ini apa ya? Ini kok sebenarnya beda. Ini nggak sembarangan ya. Nah, itu jadi Anda punya value, nilai tambah. Sehingga Anda punya kado itu lain daripada yang lain. Wah, tentunya ini semakin menarik ya. Nah, kalau saya lihat nih, ya saya sudah cek Instagram Coach Abe Rubio, makanya saya benar-benar tertarik, ingin belajar, penasaran. Di situ saya udah melihat ada beberapa gambar ya, jadi baik dari wedding, kemudian yang lain, jadi benar-benar banyak sekali udah yang minta, permintaannya udah sangat banyak, bahkan jangkauannya bukan hanya Jakarta, tapi se-Indonesia ya, apalagi ini pandemi, udah bisa online gitu ya. Nah, ada satu yang menarik yang saya lihat, kalau menurut pengalaman dari Coach Abe Rubio sendiri, pengalaman apa yang paling berkesan ketika diminta oleh klien, yang masih berkesan sampai sekarang? Mungkin boleh di-share gitu, silakan. Ini aku akan menyebut sebuah nama ya, namanya Mas Helmi Yahya, ya, pasti kenal dong. Nah, ya. Helmi Yahya. Jadi aku sekalian mau cerita juga bahwa ini sulit sekali, tapi ini mungkin dilakukan, bahwa waktu itu beliau ulang tahun. Nah ini awalnya adalah buat surprise dari istrinya. Bu Febri, istrinya, itu ngasih surprise, saya dibayar. Saya dibayar untuk mengerjakan dua hal. Pertama, saya harus menyiapkan satu buah kanvas gede, itu untuk gambar glitter painting. Ada lagi nih, ini ada karya lain selain glitter painting, ada juga, ada selain lukis pasir, ada glitter painting juga. Nanti bisa di-browse di Instagram saya. Nah, yang kedua adalah saya harus gambar wajah pasirnya Pak Helmi Yahya. Nah, di sini, gambar Helmi Yahya, saya gambarnya sampai 3 kali, 4 kali loh. Wow! Sampai kenapa? Betul, jadi saya belajar lagi nih, belajar dalam artian gini, saking sulitnya, jadi ini bukan kaleng-kaleng ya disebutnya ya, jadi maksudnya ini bukan pakai aplikasi, no, ini memang pure saya harus menggambarnya pakai tangan. Jadi hari itu, saya harus antar anak ke rumah sakit, jalan-jalan dulu segala macam, sehingga saya nyampe rumah udah malam, jam-jam 8, jam 9 kalau nggak salah. Nah, karena ini pekerjaannya harus saya deliver esok hari, berarti saya harus gambarnya malam ini dong. Yes, betul. Nah, itu saya bikin tuh. Saya bikin pertama, waduh, mukanya ketuaan. Ya, coba lagi, saya hapus loh ini, saya bikin ulang lagi dari awal, terus yang berikutnya mukanya
agak keriput gitu. Iya. Habis itu kalau kurus. Wah, ini gimana nih? Ternyata saya kecapean. Saya nggak fresh. Saya hari itu nggak fresh karena saya udah capek bawa mobil kemana-mana, meeting, ke rumah sakit segala macam, sehingga mood saya itu udah nggak, udah tenaga sisa lah disebutnya gitu. Jadi yang paling berkesan yaitu saya akhirnya besoknya pagi, bangun pagi, saya langsung kerjain itu yang pertama kali. Ya alhamdulillah langsung jadi. Langsung. Nah benar, berarti pengalaman saya nggak bisa diburu-buru. Kalau untuk gambar wajah, karena bukan pakai aplikasi ya, ingat ya, karena kan sudah ada nih kayaknya di aplikasi di TikTok kalau nggak salah deh, saya pernah lihat ada yang ngirim ke saya. Ini bisa nih pakai pasir nih video kayak lu gitu, tapi beda feel-nya, karena itu cuma foto di efek pasir, beda, ini beda. Foto di efek dengan gambar dibentuk dari pasir itu beda. Nah, gitu. Jadi ini bukan kenapa? Pakai tangan gitu loh, bukan pakai jempol doang ya. Jempol mau pakai aplikasi gitu. Nah, terus kalau untuk live performance saya dapat apa ya? Ini satu kebanggaan juga bisa dibilang sebagai pelukis pasir kalau live performance itu banyak direksi yang langsung menyamperin saya, menghampiri saya setelah selesai acara, itu mencari saya untuk secara pribadi mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, acaranya keren banget, saya belum pernah melihat performance lukis pasir seperti ini sebelumnya. Ini menggugah hati saya, karena apa? Karena itu benar-benar diceritakan dari awal sampai akhir, dengan cepat dan tepat. Walaupun beliau kan nggak tahu aja bahwa tentunya sudah ada persiapan kan, maksudnya apa yang mau digambar itu kan semua sudah saya kumpulkan dulu, sudah ada saya research dulu, saya latihan dulu, karena yang banyak tamu-tamu atau penonton lihat adalah hasil akhir. Wah ini keren ya hasil akhir, jangan lihat itunya, prosesnya tarik mundur dulu. Tarik mundur dalam artian apa? Kalau ada brief, ada kerjaan, misalkan kalau saya harus menceritakan perjalanan sebuah perusahaan, itu saya harus observe dulu. Ya, muncul berdiri tahun berapa, gedungnya seperti apa, jangan saya ngarang, nggak boleh saya ngarang itu. Ini kira-kira gedungnya nggak bisa gitu, itu harus mirip. Kalaupun, nah tambah lagi, itu saya setelah approve sketsanya, itu saya harus latihan berulang-ulang. Kali. 10 mungkin lebih, karena saya ngejarnya waktu kan. Betul. Dalam waktu 10 sampai 15 menit untuk menceritakan let's say sekitar 15 scene. Wow. Nah, 15 scene itu anggaplah satu scene 1 menit. Berarti kalau 15 scene ya 15 menit. Nah, saya mengejar itu. Berarti itu sudah menjadi kayak kalau saya mengulang terus latihan, itu kan membentuk muscle memory ya. Yes. Nah, jadi alam bawah sadar saya udah tahu ini gambarnya begini, ini posisi di sebelah sini. Itu orang melihatnya udah keren banget, bahwa wah ini cepat banget ya gambarnya. Yang mereka nggak tahu adalah proses di balik itu. Proses di balik ini yang penting, proses di balik itu tuh wah capek. Saya harus mengulang berulang kali sehingga itu mendapatkan performa terbaik. Itulah kenapa banyak yang direksi yang mengucapkan ini keren banget, karena ya mereka nggak kebayang cepat itu saya bisa dapat perpindahan dari mungkin ke scene yang lain itu cepat sekali gitu loh. Yang mereka nggak tahu prosesnya. Itu sih. Ya. Luar biasa ya. Jadi kita belajar banyak hari ini, dan di cerita Coach Abi Rubio tadi ada satu hal yang sangat menarik nih. Bagaimana tadi ada hubungannya antara menggambar dengan mood. Seperti koki ya, kalau misalnya kita masak ataupun gambar pasti ada pengaruh mood. Nah, bagaimana seorang Abi Rubio ya itu bisa mengatasi mood yang lagi jelek ini untuk bisa bagus kembali, untuk bisa menggambar kembali. Nah, mungkin ini cocok nih untuk cewek yang suka mood-moodan atau ya bagi Anda yang sering mood-moodan. Nah, ini kita belajar ya hari ini ya, bagaimana mengendalikan mood. Nah, mungkin ada ini bagaimana awalnya kita ini mengatasi mood dalam berkarya ya konteksnya ya. Jadi yang pasti kita harus punya timeline dulu, timeline.
Timeline oh ya, ini informasi saya masih dalam masa recovery nih kok. Saya habis sakit 2 hari. Oh. Lagi demam, pilek, biasa lah lagi. Jadi untuk Coach Ferdi aku harus bugar, jadi tidur seharian. Jadi ini jujur pekerjaannya lagi numpuk, alhamdulillahnya lagi banyak. Nah, itu timelinenya kan semua ngejar nih. Harus deliver ini, belum keluarga dan segala macam, belum mood keganggu segala macam. Nah, ini cara mengatasinya jelas kita harus punya prioritas. Mana yang bisa digeser, mana yang bisa dientarkan dulu, mana yang urgent, itu kita pilah nih. Nah, kalau misalkan ini let's say harus buat besok, kita ukur dulu nih, kita secara fisik fresh nggak? Atau misalkan kalau delivernya besok pagi, berarti kalau kita nggak fresh sekarang, kita tidur dulu. Tidur dulu aja, karena kita nggak fresh, capek nih. Karena kita udah tahu yang mau kita gambar nih kan kita udah dibayar. Kita pengen outputnya bagus, bukan asal-asalan. Nah, itu saya nggak bisa bilang, wah udah saya paksain aja deh. Nah, itu pasti kelihatan kok hasilnya. Hasilnya kelihatan lah pokoknya nanti. Ini kayaknya nggak serius ya gitu. Nah, karena capek. Nah, cara mengatasinya itu selain menentukan prioritas waktu, ini juga ya time scheduling sih, kalau aku bilang time scheduling. Dimana bisa di kerjaan lain itu bisa dinego nggak, bisa dipending nggak, bisa diiniin nggak. Jadi kalau mana yang bisa kita tentukan duluan, itu yang kita kerjakan, Plus juga kan saya juga ada berkeluarga nih, saya punya anak 2, satu yang paling 4 tahun. Nah ini tuh biasa kepo, pengen tahu aja gitu. Jadi ketika bapaknya gambar-gambar, dia ikut gambar. Nah itu gimana caranya? Jadi kalau saya lihat kalau pekerjaannya saya pikir dia bakal lama, saya minta istri saya untuk ngungsi dulu ke rumah mertua. Mantap. Kebetulan rumah mertua deket. Jadi ya maksudnya mereka kalau mau main ya silahkan main dulu. Nanti setelah kelar dari saya menggambar dan pekerjaan selesai, kita bisa jalan-jalan. Nah jadi kan ada semacam hadiah yang akan saya berikan ke mereka kan. Oke, ini selesai, pembayarannya selesai. Oke, kita jalan-jalan. Oke, hore gitu. Jadi semua happy. Luar biasa. Thank you, Coach Abe Rubio. Jadi bagi Anda yang ingin mengatasi mood, salah satunya adalah bagaimana Anda belajar menguasai skala prioritas dan timeline. Ya, itu penting. Pertanyaan berikutnya ya. Waktu pertama kali Coach Show, ada nggak pernah ada kegagalan atau kesalahan di depan banyak orang? Menarik. Baik. Ya tentu saja. Jadi pertama kali ini untuk nama siapa nih, Shirley ya, Mbak Shirley itu tentu saja saya deg-degan. 2 minggu sebelum saya ditentukan untuk mengisi acara perusahaan Unilever kalau nggak salah waktu itu. Nah itu harusnya saya menyelesaikan pekerjaan gambar ini tuh sekitar 20 menit kalau nggak salah, 20 menit. Ini saya melenceng jadi 40 menit. Satu. Terus yang berikutnya, karena kelamaan, beberapa tamu itu keluar ruangan. Jadi saya menggambar, tapi tamunya udah berkurang. Terus ada lagi yang salah gambar logo, saya pernah salah gambar logo, itu fatal kalau aku bilang. Jadi biasanya kalau untuk corporate itu biasanya kan kalau dia meng-hire saya misalkan menggambarkan sebuah logo perusahaan, let's say Kalbe, misalkan Kalbe saya harus gambar logo Kalbe, tapi kan kalau saya gambar logo yang lain itu kan salah ya. Saya pernah salah gambar logo, pernah juga kalau gambar nggak mirip, kalau untuk live performance agak dimaafkan ya, karena sebenarnya intinya informasi tersampaikan. Jadi kalau salah gambar nggak kegambar pernah. Jadi saking banyaknya scene, jadi ada satu scene yang nggak kegambar pernah. Karena ya awal-awal lah, masih kurang pengalaman kan, jadi persiapan masih kurang, ya masih dimaafkan lah. Ya tapi yang fatal itu yang salah logo itu. Saya nggak dipakai lagi sama IO-nya. Tapi pada malam hari ini kita belajar bersama dari Coach Abe Rubio. Kegagalan itu adalah pembelajaran yang hari ini mengantarkan Abe Rubio
hingga 7 tahun sekarang menjadi seorang profesional set artist Indonesia. Dan untuk itu, jadikanlah kegagalan sebagai pembelajaran. Dan ini luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Coach Abe ya. Nah, berikutnya nih, semakin seru nih. Makin malam makin seru. Coach Abe, kira-kira bagaimana memberikan patokan harga untuk sebuah karya seni? Biasanya yang namanya jasa ini kan kita mau beri patok harga kan agak sulit tuh. Kalau produk kan gampang. Nah, bagaimana menurut Coach Abe Rubio melihat bagaimana memberikan angka terhadap karya seni? Silakan Coach Abe Rubio. Kalau menentukan harga jelas di awal-awal waktu itu kan saya dulu sempat tergabung dengan manajemen Denny Darko ya. Nah, Ya. sendiri di 2018 saya mulai mikir nih gimana caranya menentukan sebuah harga ini mahal atau terlalu murah, itu saya trial and error. Jadi kalau saya kan bisa ukur nih mana gambar yang paling sulit dengan gambar yang paling gampang. Yang paling gampang semacam kayak ada yang minta, bro Abe tolong dong gambarin ucapan ulang tahun buat teman saya. Nah itu kalau cuma dia minta selamat ulang tahun saya tulis begitu, itu free, it's okay. Itu asal nggak pakai video ya, saya fotoin aja, cekrek, itu free, it's okay, nggak ada masalah. Dia happy, saya juga happy. Nah terus kalau yang paling sulit, yang paling sulit itu jelas wajah, gambar wajah itu paling sulit. Gambar wajah paling sulit. Nomor 2 itu logo. Oh, nah tapi balik lagi, logo kan ada yang simple, ada yang sulit. Nah itu saya bisa bilang saya sama ratain aja. Tapi intinya kalau ditanya mana gambar yang paling sulit, ya jelas wajah. Yang kedua logo. Karena ini masih pasir. Kebanyakan orang tuh masih memaafkan ya. Ya ini kan pasir gitu loh. Orang mau ngarapin apa gitu loh. Nggak bisa diedit loh. Gimana mau ngeditnya gitu. Nah, harganya itu dulu saya pernah waktu 2018 sebelum pandemik ya. Sebelum pandemik itu di 1,5. 1,5. Satu wajah. Itu buat corporate biasa kan kalau ada direksinya mau ulang tahun atau misalkan buat ulang tahun buat farewell itu 1,5 per wajah. 1,5. Gitu. Nah, kalau sekarang nih, nanti ini ada promo nih ya kok ya, ada promo ya. Nah, di promo ini ada new normal price. Nah, new normal price untuk wajah itu biasanya di 800, kita sekarang ada promo di, udah boleh nih kok promo nanti aja ya. Biar pada stay dulu nanti sebagai apresiasi giveaway ya bagi mereka yang masih stay, tunggu ya, ada spesial buat Anda yang hari ini hadir ya. Oke. Tapi kalau dulu langsung itu 1,5 ya per wajah ya. Ya. Per wajah, betul. Lihat nanti ya, kabar gembiranya tunggu nih, nonton terus sampai akhir ya, semakin seru nih. Nah selanjutnya nih, tadi ada yang menanyakan juga, apakah bisa dibingkai? Tadi ada mungkin terlambat tadi, Rubik's on demand. Rubik's on demand. Dia ini Rubik artis yang main menyusun wajah pakai satu Rubik, pakai satu tangan, jago banget. Betul, saya sudah melihat, keren banget. Itu jadi kalau dia bertanya bisa di figura, ya bisa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sekarang itu hasil lukis pasirnya itu bisa saya foto, itu ukurannya bisa saya besarkan untuk di print dan di figura, itu bisa. Gitu. Oke. Nah, semakin menarik ini ya. Kalau gambar Coach Helmi ya tadi online atau offline ya bro? Gambarnya terjadi secara online, kirim video atau di depan Coach Helmi mainnya? Oh, oke. Jadi kalau kita belum pernah gambar live, gambar wajah, belum pernah. Aku belum pernah ditungguin. Misalkan kalau Ferdi nungguin di sebelah aku nih, itu belum pernah karena itu prosesnya bisa lama banget. Dan prosesnya nggak menarik untuk dilihat. Kenapa? Apalagi kalau ini ditayangkan live performance di acara ya misalkan ya, itu sense of attraction-nya udah berkurang. Karena begitu saya udah gambar kening, gambar alis, orang udah tahu ini gambar wajah, pasti gambar wajah. Nah, yang mereka lakukan berikutnya adalah mereka nunggu ini mirip nggak ya, Nah, gitu.
Begitu matanya udah belang sebelah, udah gini, udah mereka nggak akan lihat lagi kok, nggak akan lihat lagi. Jadi kalau kalau kemarin yang Helmi Yahya itu bentuknya video memang. Jadi prosesnya karena kan saya rekam begitu yang terbaik itu yang saya kirim ke beliau gitu. Jadi yang 3 lagi nggak saya upload, nggak saya kasih. I see, I see. Nah, ini menariknya. Kalau tadi kan terjadi secara online itu, Coach Abe. Jadi kirim video, apalagi yang teman-teman sudah lihat muka saya, ya, seperti awet muda. Kalau Anda lihat di lukis pasir itu, ya. Oke, nah, kalau misalnya Coach Abe nih, apakah memungkinkan diundang secara offline, misalnya wedding, gambar langsung live. Nah, mungkin pernah ada pengalaman yang tampil secara live yang berkesan. Silakan Coach Abe, mungkin acara gathering atau wedding yang langsung live perform, nggak digital. Ya, itu memang itu yang saya lakukan dari 2013. Memang live performance, kebanyakan 90% itu live performance. Betul. Jadi mau itu anniversary perusahaan, milestone perusahaan, cerita milestone perusahaan, atau kalau enggak ada juga wedding. Wedding saya pernah di Palembang kok, pernah di Palembang juga ngisi kalau nggak salah. Waktu masih di manajemen ya, saya lupa itu tahun berapa, 2015 apa 2016 saya lupa. Nah, intinya apapun yang bisa diceritakan itu bisa pakai pasien. Cerita ya. Daripada kita mau ada juga nih yang menceritakan tentang pencapaian target sebuah perusahaan untuk menyampaikan misi perusahaan. Biasanya pakai PowerPoint gitu kan ya, pakai komputer gitu, atau corporate profile, company profile. Nah, itu bisa pakai parkir. Bisa. Luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang unik, yang fresh ya. Jadi saya juga melihat ya, bukan hanya untuk Michael Chandra dari ini hostnya RTV. Wow, mantap ya. Orang-orang top semua nih yang hari ini hadir ya. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau Anda lihat dari Coach Abe Rubio, bukan hanya bisa untuk perform, baik itu wedding, gathering, secara live perform, sekarang juga tadi bisa digital, Anda bisa lewat video, seperti wajah saya tadi, kalau Anda penasaran, nah ada kabar gembira nih di akhir sesi ya. Dan tentunya, kalau Anda lihat, ada juga salah satu Instagram yang menarik dari Coach Abe Rubio, yaitu Pasir Berdakwah. Anda boleh follow untuk mendapatkan inspirasi dan pencerahan ya. Jadi Anda boleh follow itu, kalau Anda nonton, wow, dijamin bangun tidur pagi langsung termotivasi. Anda boleh follow Pasir Berdakwah. Saya sudah ada dengar, recommended banget. Baik, nah kita boleh sedikit kasih gambaran nih ya. Tadi ada yang bertanya menarik sekali dari Pak Andi Winoto dan dari mungkin Rubik tadi, kita boleh gabung. Kalau misalnya nih harga normal biasanya antara kita berikan yang figura sama gambar yang tinggal print dengan sekali lukis pasir, biasanya Coach Abe Rubio berapa berikan harganya untuk yang sekali print sama lukis pasir yang digital? Oke, untuk informasi aja secara ini, yang pasti harga paling murah itu adalah ya video yang paling murah itu. Soalnya kalau live performance berarti kan saya harus bawa alat, bawa meja, bawa kru. Apalagi kalau misalkan itu harus keluar kota, ya itu pasti ada akomodasi dan segala macam ya. Nah, itu jelas biayanya jelas lebih besar live performance. Cuma jadi sensasinya berbeda. Pasti sensasinya berbeda. Ya langsung melakukannya on the spot di depan orang. Itu bedanya lebih mahalnya. Nah, kalau untuk figura sendiri sebenarnya itu pilihan. Saya selalu bahwa kalau kita sudah kasih, orang ini udah minta video ya, bikin video, saya mau ini difigurain, bisa nggak? Bisa, pilihannya cuma dua, dia mau ditahu beres diprintkan, atau saya kirimkan aja file video, file fotonya, biar beliau ini sendiri dan figurain sendiri. Sebenarnya begitu. Jadi yang saya jual itu sebenarnya videonya sih sebenarnya. Itu bukan saya jual. Atau bonus? Gimana?
Apakah bonus atau ada pisah harga dengan yang figura atau bonus kalau sudah beli digital bonus itu? Pisah harga. Ini ada temenku juga, Rudi. Halo Rudi, King of Selfie. Ya, bisa ratusan wajah dia diajakin selfie semua nih sama Rudi. Rudi Jepang. Oh, Luar jadi biasa. pisah. Oke, kalau normal berapa kalau boleh tahu nih coach Abe Rubio untuk yang digital yang seperti saya, yang coach Abe Rubio gambar, kemudian kalau dia mau tambah figura di print, terima beres, untuk harga normalnya berapa tuh coach Abe Rubio? Kalau harga normal di angka 1,6, itu udah dapat Untuk dua-duanya. dua set itu, Video, untuk video dan figura. video dan figura, dan itu untuk satu wajah atau boleh sekeluarga? Satu wajah. Nah, ini jadi kalau apa namanya? Ini saya punya trik nih, bukan trik ya. Lukis pasir ini kan susah ya. Jadi kalau ada request gambar wajah keluarga, which is itu pasti minimal 3 ya. Ada bapak, ibu, anak. Anak minimal 1. Berarti kan 3 ya. Nah, saya gambarnya terpisah. Saya gambar satu-satu. Kenapa gambar dipisah? Soalnya gini, mungkin gambar saya pertama, gambar bapaknya mirip. Udah, gambar yang kedua mirip ibunya. Begitu gambar ketiga, nggak mirip. Berarti kan saya harus ulang. Berarti robot. Berarti kalau ngulang, saya ngulang lagi gambar bapaknya, bisa-bisa nggak mirip. Bisa, ibunya nggak mirip. Jadi capek sendiri saya jadinya kan, waduh ini gimana ngakalinnya? Saya ngakalinnya dengan saya gambar satu-satu. Proses terpisah, gambar ibunya terpisah, gambar anaknya terpisah, nanti saya gabung dengan digital. Nah, jadi tetap satu kesatuan. Mereka tahu bahwa ini diciptakan dengan lukis pasir. Nah, cuma teknik penggabungannya saya manfaatkan komputer di situ. Karena apa? Perlu komposisi kan? Posisi bapak mana, ibu sebelah mana, kalau dari pasir itu nggak ketebak tuh. Nggak menarik nanti jadinya. Kan orang pentingnya kan adalah hasil akhir ya. Nah, hasil akhirnya ini harus bagus. Nah, cara yang aku itu, jadi kalau ada 5 wajah, bisa-bisa itu satu meja pasir pack semua nih, penuh banget. Jadi ada teknik yang lain sih, bisa kita pakai dengan cara glitter painting. Nah itu aku ngakalinya dengan ada media lain, namanya glitter painting. Glitter painting ya, oke. Mantap. Jadi kalau mau sekeluarga bisa, tapi per satu-satu, bukan langsung ramai-ramai gitu ya. Baik. Nah, mungkin untuk yang hadir hari ini ya spesial banget untuk Anda yang sudah mendengarkan Coach Abe Rubio, Anda akan dapat kabar gembira langsung ya. Tadi Coach Andi Winoto udah bertanya-tanya nih, udah nggak sabaran. Coach Abe Rubio, berapa harganya? Wah, ini Pak Andi ini antara dua nih. Mau pakai untuk company profile-nya ketika motivasi, karena Coach Andi ini seorang insurance yang top ya, jadi dia udah di posisi khusus ya, dan benar-benar sangat terbuka sekali ya. Atau ingin diberikan kado spesial untuk kliennya yang big gitu ya, siapa tahu order awarding. Jadi ada juga teknik lain yang juga nggak kalah serunya selain lukis pasir, tapi sama-sama serbuk ya, yaitu glitter, serbuk glowing itu. Nah, itu saya menggambarnya di atas kanvas, itu saya lem. Nah, dari lem itu saya tabur serbuk glitter, itu membentuk wajah seseorang yang ingin dikasih kado. Misalkan gambar pasangan, atau biasanya kalau glitter itu kalau nggak happy anniversary wedding, gold 25-50 tahun pernikahan, atau kalau nggak ya awarding ya the best insurance, the best agent, itu juga oke. Kasih kado berupa gitu. Wah. Boleh posting silahkan. Abe Rubio Sen Artis, Abe Rubio _ Artis, itu boleh dicek aja di situ. Oke, nah mungkin Pak Andi Winoto nggak sabaran lagi nih, kira-kira berapa nih special price new normal untuk cus lukis pasir. Ya, kalau tadi 1,6 itu sudah digital plus figura. Nah, kalau harga new normal berapa? Silakan terus. Ya. Oke. Jadi untuk sekarang yang audiens yang sedang ngikutin ini, untuk 5 yang pendaftar tercepat ya setelah
setelah IG Live ini berakhir, itu akan mendapatkan special price. Tadi normalnya dari 1.800.000 untuk new normal, hari ini khusus di Instagramnya Ko Ferdi itu di 500.000 per orang. Untuk Lima. 5 orang aja. Untuk 5 orang aja. Siapa cepat dia dapat 5 orang. Berarti satu wajah 500.000 itu satu wajah ya, bukan sekampung ya. Nanti dikiranya sekampung ya. Oke, satu wajah ya. Satu wajah. 500.000. Ini bisa buat pasangan mungkin mau ulang tahunnya bulan depan, atau mungkin buat atasannya mau resign 2 bulan lagi, sudah kepikir nih mau ngasih kado. Book segera untuk 5 orang pertama. Itu di harga 500.000. Coach, Itu tapi dapat video ya, video ya. Jadi 500.000 ya video. Coach, tapi waktunya masih lama, Coach. Enggak ini, tapi saya belum ada uang. Gimana nih, Coach? Waktunya masih lama, tapi saya uangnya belum ada. Book, jadi orang pertama ini adalah DM segera ke akun Instagramku, bisa ditulis kali ya @abrubio_artist. Nah, DM segera buat 5 orang yang beruntung, itu yang paling cepat itu akan mendapatkan harga 500.000. Nah, kalau misalkan dia baru butuhnya 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin tahun depan, dia bisa DP dulu 200.000. Oh, jadi cukup DP 200.000, nanti dekat hari A itu baru dilunasin, tinggal nambah lagi 300. Bisa. Baik banget. Oke banget. Itu yang siap. Ko Ferdi nih, perdana nih di Instagram Live Ko Ferdi. Berarti 500.000 ya, 500.000 cukup DP 200.000 untuk 5 orang paling cepat ya, 5 orang. Oke. Coach, 5 orang. Kalau misalnya ingin tanya lebih lanjut, boleh hubungin ke mana ini, Coach? Ingin tanya lebih lanjut, mungkin dia mau borongan, Coach. Mau ada teman-temannya, mau belinya borongan gitu. Nah, siapa tahu nanti mau nego ke Coach, mungkin boleh nomornya? Boleh 0812 langsung DM ke WA, itu nomor WA ya, 0812 8077 2255. Wow. Oke, untuk Anda semua, Anda boleh langsung ini ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Coach, beda nggak harga antara glitter dan pasir? Oh, yes, tentu beda. Yes, beda. Mungkin boleh beli, Kalau akan menerima glitter juga? Oh, saat ini belum, karena glitter lagi penuh. Oke. Close order. Close order ya. Jadi saya ulang lagi semuanya. Harganya beda-beda. Kalau glitter painting itu kan tergantung ukuran kanvas. Ada yang kecil, ada yang ukuran paling kecil tuh kita di ukuran hampir A4 ya. Ukuran A4 nah, itu paling kecil itu. Itu start di 500.000 itu memang. Nah, kalau lukis pasir kan di 800.000 normalnya. Kalau glitter itu di 500 yang ukuran kecil tadi itu. Oke. Jadi digital lukis pasir seperti saya yang teman-teman lihat di video itu hanya 500.000 khusus DM 5 tercepat, Coach ya. 5 DP 200.000 ya. Ya. Pertanyaan berikutnya nih, Coach. Kalau malam ini pada nggak sabaran DM semua, orang ke-6 nasibnya bagaimana nih? Atau dia karena sudah ini akan kan bisa saja orang belum datang, dia nanti nonton. Nah, siapa tahu yang nonton, dia langsung hubungin. Nah, orang ke-6 gimana nih nasibnya? Ya, gimana? Orang ke-6 ya maksudnya mungkin dia baru telat mengetahui informasi ini, dia harus melakukan yang pertama, ada syaratnya nih. Syaratnya pertama dia first follow dulu akunku. Akun Instagram dulu, @abrubio_artist. Habis itu dia pilih, dia search ke bawah karya-karya lukis pasir mana yang paling dia suka. Dia boleh komen, habis itu dia tag 3 temennya. Nah, itu dia bisa dapatkan harga di 500.000. Tapi itu dibatasi sampai hari Senin ya, kok ya. Senin tanggal 3, sekarang kan malam minggu ya, tanggal 1. Kalau ada yang masih, let's say ini orang ke-6-nya nanti malam ternyata,
Nah, itu dia bisa melakukan proses pertama follow, habis itu dia komen dan like di salah satu karyaku, habis itu dia tag 3 orang temennya. Dan itu berlaku sampai di hari Senin, tanggal 3. Lewat normal lagi. Tapi kalau misalnya tadi 5 tercepat, dia tanpa syarat ya, tidak perlu follow atau komen-komen, langsung ya, langsung. Dia nggak harus follow, dia nggak harus komen, dia nggak harus tag. Oke, baik. Jadi kita simpulin lagi teman-teman. Jadi bagi Anda, jadikanlah, tadi kan katanya kalau untuk tulisan dikasih gratis. Masih gratis nggak sampai sekarang? Ini Shirley pasti buat pacarnya nih ya, pasti ya. Bisa itu, jadi saya akan tulisin, tapi tulisan di atas media pasir, saya tuliskan selamat ulang tahun, namanya siapa, saya fotoin, saya kirim, itu gratis kok. Itu masih berlaku gratisnya. Bonus wajah plus nama pasangannya happy birthday siapa gitu ya? Oh bukan, ini cuma tulisan, kalau tulisan gratis. Oh, oke. Ini kan tulisan dikasih gratis, iya tulisan, tapi itu foto, bukan video, foto. Oke. Mantap. Tapi kalau misalnya nanti ulang tahun mau digambar lukis pasir wajah, kemudian ada tulisan pasti dapat kok ya? Iya. Itu makanya booking segera, catat namanya, misalkan dia tahu ulang tahunnya mungkin bulan depan atau setahun lagi, buat pasangan atau buat diri sendiri, suruh bayar pacarnya gitu kan, misalkan I don't know, ya cepat aja di booking sekarang gitu. 5 orang. Ya. Oke. Saya booking 1 nanti. Ya, untuk yang lain, kalau Anda belum booking, Anda benar-benar nyesel karena dari 800 lumayan. Hari ini Anda luangin waktu nonton live, Anda bisa berikan kado spesial ini kepada pasangan Anda, kemudian untuk sahabat ataupun klien Anda dengan sesuatu yang lebih unik dan menarik tentunya. Mungkin Coach Abe Rubio boleh closing statement untuk kita tutup sesi malam hari ini, silakan. Oke, kalau aku bilang untuk promo mohon dimanfaatkan aja karena ini memang harganya luar biasa. Bisa dibilang murah banget untuk gambar wajah ya. Karena wajah itu di harga normal sebelum pandemik itu 1,5. Sekarang itu di 800. Nah, sekarang di IG Live ini hari ini aku buka hanya untuk 5 orang aja di 500.000 per orang. Thank you banget. Suatu kehormatan nih. Wow, Lauren Ventropolis sudah pesen nih ya. Oke. Pasti ini surprise juga untuk pasangan ini ya. Oke. Sekali lagi. Nanti di poster apa ditulis di caption lagi biar orang yang nggak nonton IG Live? Ya. Nanti yang orang nggak nonton IG Live, aku akan kabarin promo ini dan berlaku hanya sampai Senin. Lewat dari Senin, goodbye, my love. Oke. Baik. Sekali lagi, thank you untuk Anda semua. Thank you juga kok. Iya, ya. Walaupun keadaan belum fit, tapi beliau ingin tetap memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan untuk Anda spesial yang telah menonton IG Live ini, saya mengundang Coach Abe Rubio karena saya tersentuh. Karena karyanya ini benar-benar unik. Sayang kalau banyak yang belum memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan kado terindah untuk klien ataupun pasangan Anda ya. Makanya saya munculkan, saya berharap IG Live malam hari ini bisa bermanfaat, bukan hanya ilmunya, tapi Anda juga bisa menyalurkan rasa sayang Anda dengan sesuatu yang lebih unik dan menarik tentunya ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan the best price sebelum diambil orang lain ya. Amankan segera, amankan ya. 5 tercepat tanpa syarat, hanya DP 200.000 saja. Langsung DM Coach Abe Rubio. Baik, demikian IG Live kita pada malam hari ini. The Art of Self ya. Bagaimanakah seni melukis dengan pasir? Semoga Anda bisa menjadikan momen spesial Anda dengan lukis pasir. Saya Ferdi Kawi dan Coach Abe Rubio. Sampai jumpa. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sehat selalu dan sukses untuk Anda semua. See you.